Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ingin memaparkan hasil studi fundamental network security analysis lalu lintas dan log untuk mitigasi ancaman cyber untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengapu Bapak Abdul Azam Ajhari Eskom Mkom. Ya, sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota kami. Ya mungkin saya pertama Muhammad Iksan Hidayatullah, lalu ada Mas Raihan Sani Muharam, ada Mas Indra Purnomo, lalu ada Mas Sevan Dwi Kusuma, lalu ada Mas Bagas Dwi Rani Septiaji, dan yang terakhir ada Mas Raffi Andika Galuh. Oke. Ya, yang pertama ada latar belakang ya. Latar belakang dari yang kita pelajari kali ini dia dalam era digital saling eh, terhubung. Keamanan jaringan atau network security telah menjadi aspek fundamental dalam menjaga integritas dan kerahasiaan dalam organisasi. Ancaman cyber terus berevolusi, mulai dari pemindaian data, pemindaian jaringan, scanning yang tampaknya tidak berbahaya, hingga secara canggih seperti man in the middle atau MITM ya, dan ekstraksi data gitu. Oleh karena itu, kemampuan untuk memantau parameter jaringan dan menganalisis lalu lintas data menjadi kompetensi yang wajib untuk praktisi IT di era modern sekarang. Nah, pemantauan keamanan jaringan tidak hanya tergantung pada perangkat kerasnya seperti firewall, tetapi juga membutuhkan analisis mendalam terhadap log atau paket data yang lewat seperti itu. Lalu melalui platform simulasi TryHackMe, laporan ini disusun untuk mendokumentasikan proses pembelajaran apa yang sudah kita dapat dari TechMe ini mengenai cara kerja protokol jaringan, kan deteksi intrusi menggunakan snort ya, lalu serta analisis forensik terhadap pola serangan cyber gitu. Yang dimana dalam era digital sekarang semuanya sudah bisa diakses melalui mana saja gitu ya. Oke, next selanjutnya oleh Mas Gas, silahkan. Baik, terima kasih Mas. Untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam laporan praktikum ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mekanisme network discovery yang dilakukan oleh penyerang dalam memetakan aset dan topologi jaringan. Lalu yang kedua, bagaimana cara mendeteksi pola pemindaian secara horizontal dan vertikal melalui analisis log jaringan. Lalu yang ketiga, bagaimana proses implementasi dan konfigurasi Intrusion Detection System ataupun IDS NOT dalam mendeteksi ancaman jaringan secara real time. Lalu yang keempat, bagaimana konsep teoritis serta metode deteksi terhadap serangan man in the middle atau MITM dan aktivitas data exfiltration pada jaringan. Selanjutnya, selanjutnya tujuan penulisannya, adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami konsep fundamental visibilitas jaringan serta pentingnya pemantauan pada parameter jaringan. Yang kedua, untuk menganalisis hasil pemindaian jaringan menggunakan Nmap dan mengidentifikasi jejak aktivitas tersebut dalam log jaringan. Lalu yang ketiga, untuk memahami dan menguasai konfigurasi dasar serta struktur aturan rules pada Snort IDS. Yang keempat, untuk melakukan analisis file PCAP sebagai bagian dari proses investigasi insiden keamanan jaringan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari keamanan jaringan. Mana keamanan jaringan ini merupakan praktek untuk mencegah dan melindungi jaringan dari akses yang tidak sah atau akses ilegal, ya. Di mana nantinya perlindungan ini tidak hanya menyangkut perangkat keras dan perangkat lunak,
tetapi juga aturan dan kebijakan yang mengatur bagaimana akses jaringan ini dilakukan secara legal atau sah. Pada ilustrasi di bawah ini terlihat ada akses ke berbagai layanan seperti private app, SaaS app, DMZ, dan Internet app. Maka tersebut melalui berbagai mekanisme dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti penggunaan VPN, ZTA, maupun akses secara langsung. Mana hal ini menunjukkan bahwa keamanan jaringan modern ini mampu mengelola akses dari berbagai arah dan jenis pengguna. Selanjutnya, dan pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar network scanning. Network discovery ini merupakan tahap awal dari pengumpulan informasi atau reconnaissance sebelum serangan dilakukan. Protokol utama yang digunakan pada tahap network discovery ini antara lain ICMP atau ping untuk mengetahui host yang aktif, serta TCP melalui mekanisme three-way handshake yang digunakan dalam proses pemindahan port. Selain itu, penyerang juga dapat menggunakan teknik penghindaran deteksi seperti menggunakan scene state scan, di mana koneksi tidak diselesaikan secara sepenuhnya, di mana teknik ini nantinya bertujuan untuk menghindari pencatatan pada sistem log keamanan yang masih sederhana atau masih simpel. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis scanning. Jadi jenis-jenis scanning sendiri terdapat horizontal scanning dan vertical. Dan sendiri scanning yang sama misalkan port 80 di seluruh rentang IP jaringan. Jadi tujuannya adalah untuk mencari layanan spesifik dengan kerentanan secara massal. Jadi untuk polanya sendiri yaitu satu sumber IP, kemudian banyak IP tujuan, tetapi yang di-scan adalah satu port tujuan. Kemudian untuk vertical scanning yaitu melakukan pemindaian seluruh port dari port 1 sampai port 65535 yang ditargetkan pada satu target IP spesifik. Jadi tujuannya untuk mencari celah masuk apapun yang tersedia dalam satu server. Untuk polanya sendiri yaitu satu sumber IP, satu IP tujuan, dan targetnya adalah banyak port tujuan. Selanjutnya, Intrusion Detection System atau IDS SNOT. SNOT sendiri adalah sistem pencegahan penyusupan jaringan NIPS dan deteksi penyusupan jaringan atau NIDS yang bersifat open source. Jadi ini adalah tools open source yang memiliki beberapa operasional. Pertama, sniffer mode, yaitu untuk membaca dan menampilkan paket data di konsol seperti TCP dump. Kemudian yang kedua ada paket logger mode. Paket logger mode sendiri ada mencatat paket data ke disk, yaitu membaca format PCAP untuk analisis forensik. Kemudian yang ketiga ada NIDS mode, yakni untuk menganalisis lalu lintas real time dan membandingkannya dengan aturan atau rules untuk menghasilkan alert atau drop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Teori serangan lanjut. Yang pertama ada man in the middle atau yang sering disingkat MITM. Serangan man in the middle terjadi ketika penyerang secara diam-diam mencegat dan mengubah komunikasi antara dua pihak yang percaya bahwa mereka sedang berkomunikasi secara langsung. Salah satu metode paling umumnya yaitu dalam jaringan LAN, yaitu dengan IRP spoofing atau memasukkan alamat MAC sebagai gateway, di mana penyerang akan memasukkan alamat MAC mereka sebagai gateway sehingga seluruh traffic korban mengalir melalui perangkat penyerang. Lalu yang kedua ada data exfiltration, yaitu pemindahan data secara tidak sah dari komputer
Penyerang akan sering menggunakan saluran terselubung seperti DNS tunneling, yaitu yang menyembunyikan data dalam query DNS, atau ICMP tunneling, yang menyembunyikan data dalam payload ping, untuk melewati firewall yang biasanya mengizinkan protokol-protokol dasar tersebut. Lanjut, untuk kesimpulannya, yang pertama, visibilitas jaringan adalah kunci utama dalam pertahanan. Tanpa pemantauan log yang efektif, serangan tahap awal seperti network discovery tidak akan terdeteksi. Yang kedua, karakteristik pola scanning, yaitu ada horizontal scan dan vertical scan, memiliki karakteristik log yang unik dan juga dapat dibedakan. Yang ketiga, Snort adalah alat yang powerful karena mampu melakukan deep packet inspection dan mendeteksi serangan yang memanipulasi protokol standar seperti MITM dan ekstripolasi data. Lalu yang keempat, pembaruan rule yang krusial. Penggunaan IDS berbasis signatur atau SNOT memerlukan pembaruan aturan secara berkala untuk mendeteksi ancaman terbaru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk saran ya eh, dari kami dalam pelajaran kali ini tuh adalah integrasi visualisasi dari log itu, yang dimana disarankan mengintegrasikan Snort dengan sistem visualisasi log gitu ya, seperti Elkstack atau Splunk gitu ya, untuk mempermudah analisis alert gitu. Yang mana mungkin Snort masih dalam bentuk teks seperti halnya WhereShark juga ya, dalam bentuk teks gitu. Lalu kita visualisasikan agar lebih mudah dibaca dan lebih enak dilihat gitu ya. Itu pengujian ya, spesial kali efektivitas di aturan dari rule atau sort yang kita buat gitu ya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima